Perkenalkan, nama saya Andi Salman. Saya dari 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan permasalahan biologi pada tingkat ekosistem dan individu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas di SMA Negeri 1 Sukanagara. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan individu dan ekosistem. Ekosistem dan individu merupakan salah satu tingkatan organisasi kehidupan. Seperti yang kita tahu, bentuk sederhana dari tingkat kehidupan dimulai dari sel, jaringan sel, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang terakhir bioma. Individu adalah kumpulan sistem organ yang memiliki fungsi tertentu. Contoh dari individu adalah padi, kucing, manusia, dan lain-lain. Ekosistem adalah kesatuan antara komunitas dengan lingkungan tempat hidupnya. Di dalam suatu ekosistem terdapat komponen biotik atau komponen hidup, komponen abiotik atau tidak hidup. Misalnya, ekosistem laut yang terdiri dari komponen ikan, komunitas tumbuhan laut, batu-batuan laut, terumbu karang, dan lain-lain. Biasanya, ikan menjadikan terumbu karang sebagai tempat tinggalnya, dan tumbuhan laut bisa dibantu dalam proses reproduksi oleh pergerakan ikan. Terdapat banyak masalah biologi yang menyangkut ekosistem dan individu yang berada di lingkungan kita. Salah satunya adalah polusi udara. Polusi udara bisa diakibatkan oleh berbagai sumber seperti asap pembakaran pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran limbah rumah tangga, kebakaran hutan, dan lain-lain. Yang paling sering kita jumpai adalah polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran limbah rumah tangga dan asap kendaraan bermotor. Pembakaran limbah rumah tangga dan asap kendaraan bermotor menghasilkan zat-zat pencemaran seperti karbon monoksida. Dampak dari polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran tersebut merugikan berbagai pihak dalam tingkat organisasi kehidupan. Di tingkat individu, kerugian tersebut seperti gangguan kesehatan manusia yang disebabkan asap pembakaran. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau disingkat WHO, setiap tahun terdapat 3,2 juta kasus kematian yang disebabkan pencemaran udara. Hal tersebut memang mungkin terjadi karena dari polusi udara bisa menyebabkan penyakit paru-paru atau penyakit pada sistem pernapasan lainnya. Populasi udara bisa menyebabkan hujan asam yang memengaruhi kualitas air dan tanah. Jika hal tersebut terjadi, tentu akan merugikan berbagai ekosistem. Jika hujan asam mempengaruhi kualitas tanah dan air di sawah, maka ekosistem persawahan akan terganggu. Padi yang ditanam akan kekurangan zat-zat mineral dari tanah, sehingga mengakibatkan padi tersebut mati atau gagal panen. Jika padi mati, tentu akan merugikan petani yang hidup dari hasil sawah tersebut, sehingga hal ini dapat merugikan populasi manusia. Penanggulangan pencemaran udara yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan angkutan umum. Dengan begitu, tingkat kendaraan yang beroperasi akan berkurang dan asap pembakaran dari kendaraan pun akan berkurang. Praktek daur ulang dan pemilihan sampah. Jika barang-barang yang dapat didaur ulang masih bisa digunakan, maka sebaiknya kita memanfaatkan terlebih dahulu. Hal ini dapat mengurangi pembuangan limbah rumah tangga. Gunakan barang-barang yang bisa digunakan secara berulang, misalnya mengganti kantung plastik dengan kantong yang bisa dicuci. Hal ini dapat mengurangi limbah rumah tangga yang biasanya dibakar. Hemat energi. Dengan cara mengurangi pemakaian listrik
Dengan mengurangi pemakaian listrik, maka kita juga akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menyelamatkan udara. Selain hal di atas, masih banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara. Cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sayonara!